Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi PPW server dan PPW client. Di sini sudah ditampilkan gambar yang sangat sederhana, yaitu dua buah mikrotik. Yang pertama, mikrotik akan dijadikan sebagai PPW server, yang kedua akan digunakan untuk PPW client. PPW server yang digunakan di sini menggunakan mikrotik hub ya, 9RB941. Jadi header satunya kita hubungkan ke ISP, header 2-nya kita hubungkan ke mikrotik yang dijadikan PPW client, yaitu dari header 2 ke header 1. Selanjutnya kita langsung saja konfigurasi ya. Untuk langkah pertama kita pastikan bahwa mikrotik untuk PPOE server itu sudah terkoneksi ke internet. Saya akan coba koneksikan dulu untuk PPOE server ya. PPOE servernya kita koneksikan dulu ke internet. Sini kita akan coba beri nama dulu sistem identity supaya tidak tukar PPOE server. Oke, sudah ada nama di address bar. Selanjutnya kita koneksikan ke internet seperti biasa. Header 1 apply sampai posisinya benar-benar bound. Selanjutnya kita konfigurasi untuk DNS tambah. Oke. Outnya ke header 1, actionnya seperti biasa masquerade. Sudah, untuk meyakinkan memang ini pasti sudah terkoneksi ke internet, itu bisa dicek ya. Oke, sudah ya. Untuk selanjutnya kita konfigurasi PPOE, masuk ke PPP ya. Masuk ke PPP server. PPOE server kita tambahkan ini servisnya, namanya bisa kita kasih nama PPOE ya, server atau PPOE apa ya, server aja. Interface-nya kita akan dikeluarkan dari lihat gambar ya. Ini dari header 2 ya. Berarti kita gunakan header 2 ya. Untuk profilnya default saja. Oke. Lalu kita buat profile. Jadi profile ini kita untuk mengatur nama untuk memilih profile yang kita buat nanti untuk secret ya. Contoh ini profile 1, paketnya ini 2 MB aja. Paket 2 MB. Lokal addressnya ini kita isi saja 111 ya. Untuk remote address
supaya dynamic kita pakai aja IV pool. Jadi masuk dulu ke IV pool, tambah pool PPPoE aja ya. Addressnya dari, contohnya dari 10.10.10.2 sampai 10 titik misalkan 10. Jadi 2 sampai 10. Oke. Dah. Tinggal kita pakai IP pool aja, pool 1 PPOE ya. Limitnya ini berarti kita menggunakan limitnya 2M per 2M. Ini only one-nya kita pilih yes ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai buat profile, lalu kita buat secret. Untuk username-nya misalkan rumah 1. Ini passwordnya 123 contoh. Ini PPPoE ya. Profilnya kita pilih yang paket 2MB. Untuk profile kita bisa buat beberapa profile, nanti bisa dibuatkan misalkan profile untuk 5MB, profile untuk 10MB. Nah, jadi untuk IP pool enaknya nanti kita tidak mengisi local address dan remote address, jadi sudah otomatis kecuali tidak menggunakan IP pool, remote address ini harus diisi ya. Oke. Untuk mencobanya sebelum kita mengkonfigurasi PPOE client, kita bisa menggunakan fitur broadband ya. Kita masuk ke sini, internet network setting, kita coba dulu, masuk ke dial up, setup new connection ya. Setup new connection sini, setup new connection, lalu kita masuk ke connect to internet ya. Terus setup connection anyway, broadband. Nah, masukkan kita rumah 1, zonnya 123, connect. Nah, wifi-nya kita matikan dulu. Kita coba dulu sebelum menggunakan PPOE client. Try again. Mungkin ada masalah. Kita coba lagi, setup new connection. Next. Kita lihat dulu, takutnya salah. Tadi di secret ya. Rumah 1 passwordnya 123. Oh, kita harus lupa ini di header 2 ya. Server. Nah, kita coba koneksikan lagi rumah 1, ininya 123, kita koneksikan, testing your internet connection. Nah, ini sudah connect ya, koneksinya sudah berjalan. Ini broadband connection connected. Kalau kita tes bandwidth ya, bandwidth test bandwidth speed test, kita lihat di quick sini. Nah, ini sudah ada. Jadi paketnya dia masuk
ke sini 2 mega. Oke, itu cara pengujian menggunakan broadband. Cukup. Sekarang bagaimana cara untuk konfigurasi PPOE kliennya? Ya. Jadi cukup kita sambungkan saja dari header 2 ke header 1 ya. Kita coba. Nanti kita konfigurasi di ini ke laptop ya. Ini ke laptop ya. Header 2 kita ini laptop ya, laptop admin. Kita admin ke header 2, masukin ke header 2. Terus kita buka Winbox. Nah, ini identitinya masih mikrotik ya. Jadi kita kasih nama untuk sistem identitinya. Ini PPPoE client. Oke. Lalu langkahnya kemana? Nah, kita langsung saja ke IP firewall ya. Nah, oh jangan dulu. Kita masuk ke PPP, masuk ke interface ya. Atau bisa langsung masuk ke sini ke interface. Masuk ke sini, lalu kita klik PPP client. Ya interface-nya ini pilih kita dari POE server ke POE client itu kan melalui header 1 ya. Lihat ini. Ini kan header 1 ya. Di header 2 ke header 1 yang kita konfigurasi POE client itu adalah masuk ke header 1. Masuk ke header 1 di all out-nya kita tinggal masukkan usernya tadi rumah 1. Oh kecil ya. Rumah 1. Terus passwordnya 123. Nah, ini profilnya kita tinggal defaultkan saja. User DNS-nya kita centang. Oke. Nah, sudah muncul di sini PPW client. Baru kita IP firewall NAT tambahkan. Out interface-nya kita pilih PPOE out. Ya. Action-nya masquerade. Nah, kalau kita tes sini kita ping ke Google. Ini sudah bisa terkoneksi. Lalu untuk mengeluarkannya mau melalui header 3, header 4 itu bisa. Atau kita mau mengeluarkan ke wireless. Tinggal aktifkan saja wirelessnya. Ya. Checklist wirelessnya. Terus kita ubah ke AP bridge. Misalkan namanya PPPoE. POE. Ini tidak dikasih password ya, biar cepat untuk contoh. Nggak apply saja ya. IP address-nya kita tambahkan di ini IP address untuk wireless. Berarti IP address-nya misalkan 14.1/24 untuk WLAN 1. IP DHCP server. Untuk WLAN 1 naik sampai selesai sudah ya. Kita coba. Nah, ini PPOE kita koneksikan. Oke, terkoneksi ya. Kita tes bandwidth-nya. Ini sama kayaknya 2 mega ya.
Kalau kita lihat di sini di PPE client, ini di PPE servernya kita tinggal klik saja satu ya, satu untuk melihat servernya. Nah ini, jadi kita bisa lihat, nah ini bandwidthnya sudah kelihatan 2 mega. Oke, mungkin untuk konfigurasi PPE server dan klien cukup sekian. Kalau misalkan kita punya access point atau modem, bisa kita praktekkan koneksikan dari, berarti untuk koneksinya dari header 2 ke port 1 ya. Kalau misalkan mau pakai access point atau modem. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasannya cukup ya, karena ini sangat sederhana untuk penjelasan pelengkap saja. Mudah-mudahan tugasnya bisa cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.